Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zahra Mulandani, NIM 21031165 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik teman-teman, kali ini di video saya yang ketujuh, saya akan membahas tentang analisis peluang usaha dan ide peluang usaha. Nah, di video yang ketujuh ini adalah video dalam pemenuhan tugas pengantar kewirausahaan saya. Saya akan membahas secara detail apa-apa saja menjadi analisis dan peluang dari ide usaha tersebut. Mari kita bahas. Baiklah, Bapak yang saya hormati dan teman-teman semua yang menonton video saya. Tentu sebelum kita memasuki lebih dalam lagi tentang materi dari analisis dan peluang ide wirausaha, kita harus mengetahui dulu apa itu analisis dari peluang usaha. Nah, maksud dari analisis peluang usaha ini adalah cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan dalam persaingan bisnis. Nah, kemudian menetapkan bidang usaha apa yang akan dibangun kerap kali menjadi permasalahan utama dari wirausahawan. Nah, khususnya bagi mereka yang baru saja terjun di dunia wirausaha. Nah, kemudian teman-teman ada lagi yaitu ide dan peluang usaha. Nah, yang dimaksud dengan ide dan peluang usaha ini, kalau ide usaha itu gagasan baru untuk menciptakan barang atau jasa yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Sementara itu, kalau peluang itu muncul dari proses pembacaan usaha yang berpotensi menjadi sumber pemasukan dari finansial tersebut. Nah, kita sudah membahas apa saja pengertian atau pendahuluan dari apa itu analisis peluang dan ide wirausaha. Nah, tentu kita harus mengetahui mengapa penting sekali dari analisis peluang dan ide wirausaha ini kita pelajari dan apakah alasannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa pentingnya analisis peluang dan ide wirausaha. Nah, setiap maupun seluruh ide kreatif dan peluang harus dinilai secara seksama oleh wirausaha. Pentingnya inovasi atau ide usaha ini adalah untuk memperluas produk maupun jasa yang diinginkan oleh pasar. Nah, menurut Thomas Alva Edison pernah mengatakan teman-teman bahwa kecerdasan pikiran yang inovasi terdiri dari atas 1% inspirasi dan 99%-nya kerja keras. Nah, ketika adanya kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman, wirausaha dituntut untuk mengembangkan produk dan jasanya agar tetap laris di pasaran. Nah, inovasi memberikan peluang bagi wirausaha untuk membentuk variasi produk jasa sehingga keinginan dari para konsumen tetap terjaga. Nah, di sini ada rencana analisis peluang usaha. Kita akan memasuki ke bagian rencana dari analisis peluang usaha. Nah, rencana analisis peluang usaha dikembangkan agar dapat berfungsi sebagai dasar keputusan untuk bertindak dalam peluang tersebut atau menunggu datangnya peluang lain. Nah, pada umumnya rencana analisis wirausaha ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ide dan kompetisinya. Maksudnya adalah salah satu bagian utama dari rencana analisis peluang yang berfokus pada ide itu sendiri dari kompetensi yang terjadi di pasar terhadap produk dan kondisi pesaing. Kemudian yang kedua ada pasar dan peluang. Nah, data pasar harus dikumpulkan setidaknya selama 3 tahun sehingga satu kecenderungan dapat terlihat jelas secara keseluruhan untuk suatu industri. Nah, industrinya itu pasar, segmen pasar, dan target pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data tambahan sebanyak mungkin. Nah, kemudian ada penilaian wirausaha dan penilaian tim. Nah, penilaian wirausaha dan penilaian tim ini merupakan satu sifat kerjasama antara wirausaha dan tim yang berhubungan dengan kemungkinan keberhasilan bisnis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu langkah-langkah dari perencanaan terakhir. Kemudian bagian akhir dari pencarian analisis peluang ini menggambarkan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mewujudkan sebuah wirausaha. Nah, perencanaan produk dan proses pengembangan merupakan tingkatan-tingkatan dalam proses pengembangan produk baru. Perencanaan produk dan proses pengembangan terbagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama ada ide, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada pengembangan produk, yang keempat ada pemasaran uji coba, dan yang kelima adalah komersialisasi. Nah, Bapak yang saya hormati dan teman-teman semua yang menyaksikan video saya akan menjelaskan apa itu dari penjelasan di tingkat-tingkat yang saya sebutkan tadi. Para wirausaha perlu merencanakan berbagai hal dalam mengembangkan produk maupun jasa, karena wirausaha juga perlu memperhatikan evaluasi ide secara formal sepanjang perkembangannya. Nah, mereka juga harus memberikan perhatian lebih
untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat menjadi dasar bisnis baru. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi seksama yang menghasilkan keputusan untuk meneruskan produksi atau tidak pada setiap tingkatan perencanaan produk dan proses pengembangan. Nah, yaitu ada pertama tingkat ide. Tingkat ide ini tingkat pertama yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber usaha secara maksimal. Sebuah mode evaluasi yang berhasil digunakan pada tingkat ini adalah daftar evaluasi yang pertama, daftar evaluasi fase sistematis, di mana setiap ide baru diungkapkan dari sudut nilai, kegunaan, dan manfaat yang utama. Kemudian tingkat yang kedua yaitu tingkat konsep. Tingkat yang kedua yang sudah diperbaiki diuji terlebih dahulu guna untuk menemukan penerimaan konsumen. Kemudian yang ketiga tingkat pengembangan produk. Nah, tingkat ketiga ini yang memiliki reaksi konsumen terhadap produk atau jasa fisik harus ditemukan. Nah, teknik ini lebih mudah teman-teman untuk diterapkan untuk ide produk dan hanya dapat berfungsi secara baik untuk beberapa ide jasa. Kemudian yang terakhir ada tingkat pemasaran uji coba. Nah, tingkat terakhir yang memberikan hasil penjualan aktual yang menunjukkan tingkat penerimaan dari konsumen tersebut, teman-teman. Kita selalu mengetahui apa saja rencana-rencana dan tingkatan-tingkatan dalam memperoleh dari analisis dan ide peluang wirausaha ini. Tentu kita harus tahu apa tujuan dilakukannya analisis peluang usaha dalam sebagai seorang wirausahawan. Nah, melalui analisis peluang usaha ini akan banyak hal penting yang bisa kita ketahui. Nah, diantaranya ada beberapa tujuan. Yang pertama ada mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha kita. Kemudian mengetahui produk atau jasanya jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Kemudian mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Lalu mengetahui rugi laba ketika berbisnis. Kemudian menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Kemudian mengetahui berapa lama usaha dapat berjalan. Kemudian mengetahui jika usahanya memang layak untuk dijalankan. Dan yang terakhir mengetahui persaingan yang terjadi di pasar. Nah, kita sudah mempelajari tujuannya, tapi kita harus tahu apa itu manfaat dari analisis tersebut. Nah, manfaat yang pertama, kita akan mendapatkan konsumen. Karena sebuah usaha yang dibangun membutuhkan para pelaku ekonomi yang akan mengkonsumsinya. Juga harus melihat di mana letak konsumen kita berada, artinya apakah produk tersebut dapat diterima pasar atau tidak, karena bisa jadi produk atau jasa yang kita buat itu tidak sesuai atau dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, namun bisa juga malah sebaliknya. Nah, dengan banyaknya orang yang hidup konsumtif bukan berarti kita tidak menemukan mereka yang menyukai produk kita. Nah, kemudian mampu menghadapi persaingan. Nah, ada banyak jenis kebutuhan yang dicari oleh masyarakat, terutama pada saat ini. Namun bisa jadi bahwa barang yang kita butuhkan itu juga dijual oleh kompetitor lain. Disinilah terjadinya persaingan dalam bisnis. Apabila kita mampu membuat strategi dengan lebih baik, maka kita bisa melewati seluruh kompetitor tersebut. Namun jika kita gagal, maka usaha kita tidak akan berjalan dengan sesuai harapan, karena kita tidak menganalisis dengan baik strategi dan peluang ide usaha kita tersebut. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu menganalisis produk yang bukan pasaran. Nah, di sini maksudnya adalah adanya persaingan membuat kita harus lebih kreatif kan teman-teman, dan inovatif dalam menjalankan setiap rencana yang telah dibuat. Nah, tentu diperlukan riset untuk mencari dan menilai produk atau jasa apa yang sangat dibutuhkan namun tidak ada yang menyediakannya. Kemudian yang keempat ada mengurangi berbagai resiko. Dalam dunia bisnis, resiko itu pasti akan terjadi dan dirasakan oleh para pelaku usaha atau wirausahawan. Namun yang paling tepat yaitu bagaimana menghindarinya, bahkan menghilangkan resiko besar yang entah kapan akan terjadi. Kemudian yang kelima itu keuntungan yang diperoleh lebih besar dengan adanya analisis pasar ini. Nah, mendapatkan profit dari bisnis memang membutuhkan waktu yang tidak cepat, tapi setidaknya jika kita pintar membaca kesempatan, maka keuntungan tersebut akan dirasakan lebih besar sehingga membuat pemikiran kita lebih terbuka lebar. Setelah itu akan muncul berbagai peluang lainnya yang menjanjikan untuk masa depan usaha kita, karena sudah memegang banyak sekali data daripada konsumen atau riset yang telah dilakukan. Kita sudah membahas tadi secara detail apa-apa saja dari analisis peluang dan ide wirausaha ini. Tentu kita harus tahu bagaimana contoh dan perilaku pengusaha yang pandai dalam menganalisis peluang ide wirausaha ini. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, yaitu adalah Bapak Menteri Pendidikan kita saat ini, karena beliau juga seorang pengusaha,
yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kan beliau seorang founder Gojek nih. Nah, Bapak Nadiem Makarim ini merupakan pengusaha muda yang mampu menciptakan aplikasi Gojek. Nah, ide usaha yang dimunculkan sangat cocok dengan keadaan sekarang ini, yang mana memanfaatkan segala hal berbasis dengan teknologi atau online. Nah, peluang usaha yang dihasilkan sangat besar karena ia satu-satunya perusahaan saat itu yang angkutan transportasi pertama yang ada di Indonesia, serta target yang ditujukan sangat baik. Nah, untuk menarik pelanggan nih, Pak Nadiem ini melancarkan strategi dengan membuat tukang ojek menjadi senang dan mengantongi penghasilan yang lebih tinggi untuk mereka. Nah, hal tersebut merupakan kunci utama untuk mendapatkan loyalitas dan respect bagi para tukang ojek-ojek. Nah, menurut katanya hal yang paling utama, kita harus bisa menghasilkan perubahan uang bagi ojek itu. Maka misi sosial Gojek itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme dari ojek-ojek di Jakarta. Itulah kata dari bapak tersebut. Nah, strategi lainnya, ia juga tidak hanya fokus pada bisnis dan transportasi saja, tapi juga di kebutuhan logistik dan kebutuhan belanja lainnya. Nah, Bapak yang saya hormati dan teman-teman semua yang menyaksikan video saya kali ini, itulah penjelasan dari analisis peluang dan ide wirausaha. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dan saya berikan kepada seluruh penonton video presentasi saya dapat bermanfaat dan berkah, dan dapat teman-teman jalankan juga, karena kita semua tentu bisa dan mampu untuk menjadi seorang wirausahawan ataupun wirausahawati. Karena di samping kita berkuliah, tentu kita juga harus memiliki pekerjaan sampingan seperti yang sudah saya sebutkan contohnya tadi dari Pak Nadiem. Baiklah teman-teman dan Bapak yang saya hormati, mungkin sekian dulu video saya kali ini, penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.